Shalom teman-teman, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dalam segmen ini, kita tidak membahas terkait dengan para mualaf, tetapi setelah saya pertimbangkan ada satu video yang perlu kita bahas sama-sama. Dan oleh sebab itu, seperti biasa sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak videonya dalam cuplikan berikut ini. Kan Bu Asti di sini Muslim nih, tapi dia sekolah sampai lulus di Universitas Katolik. Gimana sih rasanya seorang Muslim tuh kuliah di universitas yang berasosiasi dengan agama tertentu? Karena kalau kita misalnya nih biasanya mendengar soal Universitas Katolik atau Universitas Kristen, kita pasti kayak mikirnya itu si universitas itu tuh ditujukan untuk kaum tertentu atau pemeluk agama tertentu, ya nggak sih? Mungkin awalnya Bu Asti juga gitu. Sebagai seorang Muslim kita ngerasa kita harus ngehindarin kampus itu, tidak memasukkan kampus itu sebagai pilihan. Padahal mungkin bisa aja sih kampus ini tuh bagus, berkualitas gitu. Kita ragu gitu loh. Ya. Ngerasa ragu, ngerasa nggak nyaman karena dengan beberapa alasan lah, kita kayak takut didoktrinisasi atau misalnya kita nggak bisa survive di situ dengan lingkungannya. Oke, jadi pertanyaan pertama, ada nggak sih perbedaannya kuliah di Universitas Katolik dengan universitas lainnya? Mungkin dari perkuliahannya, mungkin dari ambience-nya, dari pergaulannya mungkin. Ada nggak sih perbedaannya? Kalau misalnya untuk dari kuliahannya sih sama aja. Paling yang bedanya mata kuliah yang harus diambil mata kuliah umum kan. Nah, di mata kuliah umumnya itu tuh ada salah satu agama. Di agama itu kita kan sebagai Muslim kan, ya harusnya Islam juga kan. Iya, Agama tapi Islam. nggak ada. Tapi nggak ada pilihan. Di sana tuh adanya agama Venom sama Katolik. Jadi harus milih antara dua itu gitu. Oh iya? Dan Sumpah? itu tuh harus banget. Oke, jadi pilihan cuma Katolik sama Venom. Wait, Venom tuh apa? Venom itu jadi kayak mata kuliahnya nggak hanya spesifik agama, satu agama, jadi semua agama dipelajari. Pelajarin. Kalau Katolik? Kalau Katolik ya Katolik. Jadi kenapa Venom Katolik? Mungkin untuk yang nonis atau apa Hindu Buddha bisa ngambil Venom. Tapi permasalahannya waktu kemarin Venom itu lagi banyak banget tugasnya. Kalau Katolik tuh kayak gampang, super gampang banget gitu. Karena niatnya mau ngambil yang gampang nilainya, yang mudah, ya udah Katolik aja. I see. Gitu. Ada nggak sih perbedaannya dalam segi kebiasaan perkuliahan? Biasa kan dari awal dari SD sampai SMA kan Negeri, semua iya, kan. ya sama sih. Mayoritas ya Muslim Islam gitu kan. Sedangkan ini mayoritasnya nonis, kita masuk dalam minoritasnya gitu. Itu agak kaget sih. Pas masuk gedung aja udah ada patung Yesus Kristus. Patung gitu. Terus aku pernah masuk juga sih. Terus kayak ada patung-patungnya gitu kan. Somehow ngerasa nggak nyaman sih. Karena mungkin nggak biasa ya, bukan karena apa-apa. Karena nggak biasa aja sih. Terus kalau dari segi pergaulan sendiri nih, sebenarnya banyak orang Muslim nggak sih? Ternyata banyak. Jadi kayak yang rajin sholat justru sering mengingatkan gitu loh. Udah nikah coy. Oh iya. Udah sholat belum? Sholat yuk gitu. Jadi kan karena musolanya di atas gedung tuh, jadi ayo bareng, jadi saling sholat bareng. Tapi kalau misalnya buat sholat Jumat nih, misalnya jadwalnya kan mungkin Jumat juga diambil kuliah kan ya? Iya. Nah, itu tuh paling izin sih. Jadi emang dosen-dosen udah mengerti banyak yang Muslim. Sebenarnya nggak terlalu ada masalah ya. Gak ada. Malah kita tuh lebih menantangnya, kita lebih bertoleransi dengan orang lain nggak sih? Karena kita akhirnya menjadi minoritas, karena biasanya di Indonesia kita mayoritas, ya nggak sih? Jadi nggak pernah mikirin untuk mentolerir kebiasaan orang. Sekarang di sana harus mentolerir. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya dan saya pikir apa yang sudah disampaikan ini sudah sangat jelas. Dan oleh sebab itu ada beberapa hal yang mau saya tanggapi terkait dengan penjelasan mereka berdua ini. Pertama, tadi kan kakak yang menggunakan jilbab ini berkata kalau biasanya mendengar universitas ataupun kampus yang berasosiasi pada agama tertentu agak-agak takut untuk masuk ke sana. Dalam hal ini adalah Katolik dan Kristen, karena takutnya nanti kalau misalnya masuk ke sana ya didoktrin atau segala macamnya. Tetapi kemudian setelah mendengar penjelasan dari temannya yang pernah kuliah di Unpar dan lulus di Unpar, kemudian pada akhirnya dia sendiri yang menyimpulkan bahwa oh ternyata nggak masalah sebenarnya ya. Nah teman-teman, kemudian bagian yang keduanya adalah kan tadi kakak ini yang tidak pakai jilbab menjelaskan bahwa di Unpar itu, di Universitas Katolik, ada mata kuliah umum apalagi terkait dengan agama, ada dua. Satu itu Katolik, keduanya adalah Venom.
Nah, semua mahasiswa-mahasiswi itu baik yang beragama Katolik maupun yang non-Katolik diberikan kebebasan untuk memilih, hanya ada dua ya. Pertama Katolik dan yang kemudian Fenom itu sebagaimana tadi sudah dijelaskan, itu di dalamnya tidak hanya mempelajari satu agama tetapi semua agama, artinya di dalamnya bisa belajar agama Islam, bisa belajar agama Hindu, agama Buddha, Konghucu. Jadi itu yang. Kemudian bagian yang ketiganya adalah, dan ini sama dengan satu video yang kita bahas beberapa minggu, 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, ada juga satu mahasiswi Unpar yang menjelaskan bahwa di Unpar itu ada musola. Disebutkan kalau tidak salah itu teman-teman ada 4 musola di Unpar. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, dalam segmen ini pesan yang mau saya sampaikan kepada kita semua baik yang beragama Kristen maupun yang non-Kristen, percayalah di dalam agama Kristen itu tidak seperti yang sering diomongkan, yang sering disampaikan oleh oknum-oknum mualaf di luar sana yang sering sekali berkata, oh di Kristen itu banyak tindakan kristenisasi segala macamnya, bahkan diiming-iming dengan uang, diiming-iming dengan harta. Karena mereka ini kan pernah mengalaminya, pernah masuk ke dalam ruang lingkup Kristen itu sendiri, dan pada akhirnya mereka tahu nggak ada kok, mereka difasilitasi, mereka diberikan kebebasan. Nah, karena itu pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kepada khususnya yang non-Kristen ya, percayalah di dalam agama kami orang tidak pernah ditawarkan hal-hal yang berkaitan dengan materi untuk masuk memeluk agama Kristen ataupun Katolik. Karena pada akhirnya bagi kami berbasiskan pada pernyataan Alkitab, setiap orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah panggilan hidup, itu adalah pengalaman spiritual, tidak ada kaitannya dengan materi. Ya, kalau Anda tidak percaya, Anda berpura-pura aja masuk Kristen lalu Anda tidak kerja, lalu tunggulah kira-kira apakah ada orang yang akan memberikan Anda uang, apakah ada orang yang akan memberikan Anda beras. Kalau Anda tidak kerja, ya Anda tidak makan. Ya, oke teman-teman, sekian. Dan kalau kalian mau menonton video fullnya, nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi supaya kalian gampang untuk mengaksesnya. Siapa tahu ada dari antara kalian yang tertarik untuk menontonnya. Oh ya, kemudian teman-teman, terkait dengan satu video sebelumnya yang kita bahas kemarin terkait dengan Yahya Waloni, ada yang menuliskan di kolom komentar video itu sebenarnya sudah lama. Karena kemarin sebagaimana sudah saya sampaikan, saya tidak mendapatkan informasi apakah ini video baru ataukah lama, karena itu tiba-tiba muncul aja di YouTube, dan setelah saya cek-cek banyak banget yang re-upload tuh di hari kemarin teman-teman. Oleh sebab itu ada yang mengatakan itu video lama, dan saya belum mengeceknya. Bila kalian mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan hal itu, ya teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar. Bila kalian punya saran, punya rekomendasi untuk konten yang kita bahas di channel ini, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba merealisasikannya. Memang tidak semua saran bisa saya realisasikan, tetapi semuanya akan saya baca, akan saya terima. Nanti kita lihat apakah saya bisa merealisasikannya atau seperti apa. Saya akan pertimbangkan lebih dahulu, tetapi saya jujur butuh saran dari teman-teman untuk channel ini bisa terus maju dan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan kalian di channel ini, baik yang sudah subscribe, yang rajin nonton, yang rajin like, yang rajin share, yang rajin komentar. Terima kasih banyak untuk kalian semua, dan pada akhirnya sekali lagi selamat beraktivitas. Haleluya, shalom.